Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safina dari Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang inovasi evaluasi kurikulum dan pembelajaran. Pengertian evaluasi. Ada banyak pengertian mengenai evaluasi kurikulum. Sebagian berpendapat membedakan pengertian dan pemahaman mengenai evaluasi dan kurikulum sebagai disiplin yang berdiri sendiri. Sebagian ada pula yang berpendapat bahwa evaluasi dan kurikulum itu erat kaitannya karena memiliki hubungan kausalitas yang kuat. Evaluasi sendiri memiliki pengertian sebagai proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran sehingga memiliki nilai dan makna. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bagian pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Peranan evaluasi kurikulum ada 3, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai moral judgment. Yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Yang ketiga, konsensus nilai. Model-model evaluasi kurikulum. Secara umum, model-model evaluasi kurikulum yang dikembangkan selama ini ada 5 model, yaitu yang pertama, measurement. Yang kedua, congruence. Yang ketiga, illumination. Yang keempat, educational system evaluation. Yang kelima, model CIPP. Pengertian inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai suatu yang baru dalam situasi sosial tertentu yang digunakan untuk menjawab atau memecahkan suatu permasalahan. Dilihat dari bentuknya atau wujudnya, sesuatu yang baru itu dapat berupa ide, gagasan, benda, atau mungkin tindakan. Ciri-ciri inovasi. Ciri-ciri inovasi yang dikemukakan oleh Rogers. Yang pertama, keuntungan relatif. Yang kedua, compatible atau compatibility. Yang ketiga, kompleksitas atau complexity. Yang kelima, triabilitas atau triability. Yang kelima, dapat diamati atau observability. Prosedur pengembangan inovasi kurikulum. Pengembangan kurikulum mempunyai makna yang cukup luas. Menurut Sukma Dinata tahun 2001, pengembangan kurikulum bisa berarti menyusun kurikulum yang sama seperti baru. Bisa juga menyempurnakan kurikulum yang telah ada. Dalam mengembangkan suatu kurikulum, Seller memandang bahwa kurikulum harus dimulai dari penentuan orientasi kurikulum, yakni kebijakan-kebijakan umum, misalnya arah dan tujuan pendidikan. Pandangan tentang hakikat belajar dan hakikat anak didik, pandangan tentang keberhasilan implementasi kurikulum, dan sebagainya. Berikut adalah beberapa karakteristik dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, rencana kurikulum harus dikembangkan dengan tujuan yang jelas. Yang kedua, suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang selaras dengan prosedur pengembangan kurikulum. Yang ketiga, perencanaan kurikulum yang baik dapat menghasilkan terjadinya proses belajar yang baik karena berdasarkan kebutuhan dan minat siswa. Yang keempat, rencana kurikulum harus mengenalkan dan mendorong diversitas di antara para pelajar. Pembelajaran. Pengertian pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Di sisi lain, pembelajaran mempunyai pengertian yang mirip dengan pengajaran, tetapi sebenarnya mempunyai konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan, guru mengajar agar peserta didik dapat belajar dan menguasai isi pelajaran hingga mencapai suatu objektif yang ditentukan atau aspek kognitif. Juga dapat mempengaruhi perubahan sikap atau aspek afektif serta keterampilan, yaitu aspek psikomotorik sebagai peserta didik. Namun, proses pengajaran ini memberi kesan yang hanya sebagai pekerjaan satu pihak, yaitu pihak yang pengajarnya saja.
Sedangkan pembelajaran menyiratkan adanya interaksi antara pengajar dan peserta didik. Hubungan evaluasi dan inovasi dengan pembelajaran. Kaitan antara monitoring dan evaluasi adalah evaluasi memerlukan hasil dari monitoring dan digunakan untuk kontribusi program monitoring bersifat spesifik program. Sedangkan evaluasi tidak hanya dipengaruhi oleh program itu sendiri, melainkan variabel-variabel dari luar. Dalam hubungan dengan kegiatan inovasi, monitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengecek kegiatan inovasi tersebut. Dari kegiatan ini akan diketahui berbagai hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan inovasi, kelebihan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahannya. Jika terdapat kekeliruan, artinya suatu informasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Maka, pihak yang melakukan monitoring melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat merubah atau setidaknya membuat program menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan. Tindakan-tindakan tersebut antara lain yang pertama, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak. Yang kedua, mengubah perilaku para pelaku inovasi ataupun para penerima inovasi untuk mempunyai kesadaran tentang pentingnya suatu program ini agar memperoleh suatu hal yang lebih baik. Yang ketiga, melakukan kegiatan organisasi agar terdapat penyegaran dalam lembaga dan tidak jenuh. Ini penting mengingat keberhasilan program inovasi berkaitan dengan keberhasilan sebuah organisasi. Ya, jadi kesimpulannya dalam hubungan dengan kegiatan inovasi, monitoring dilaksanakan untuk mengawasi, mengecek kegiatan inovasi tersebut. Dari kegiatan ini diketahui berbagai hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan inovasi, keberhasilan, kekurangan, kekuatan, dan kelemahannya. Jika terdapat kekeliruan, artinya suatu inovasi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka pihak yang melakukan monitoring melakukan tindakan-tindakan yang sekiranya dapat merubah atau setidaknya membuat program menjadi sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga kegiatan pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Ya baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.